global. Di media sosial, Baal dengan cepat diposisikan sebagai dewa iblis yang konon masih disembah oleh para penguasa dunia, seolah-olah ia adalah dalang abadi di balik kejahatan modern. Namun banyak dari kita yang belum mengetahui dengan jelas tentang siapa atau apa sebenarnya Baal ini. Sebelum namanya dijadikan alat propaganda ketakutan dan teori konspirasi, Baal adalah dewa yang dipuja, dicintai, dan dianggap penentu hidup mati jutaan manusia di dunia kuno. Untuk memahami bagaimana sebuah dewa bisa berubah menjadi simbol iblis global, kita harus membongkar sejarahnya dari titik paling awal, jauh sebelum namanya dipakai untuk menakut-nakuti dunia modern. Sejarah Baal bukan sekedar dongeng tentang berhala kuno yang sering kita dengar dalam teks-teks agama Samawi, melainkan sebuah narasi panjang tentang bagaimana sebuah identitas ketuhanan lahir, berjaya, dan akhirnya dihancurkan secara teologis hingga menjadi sosok iblis. Dalam ayat Yeremia disebutkan, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Ayat ini merujuk pada praktik pengorbanan manusia yang sangat dikecam. Jika kita menelusuri akarnya jauh ke masa Mesopotamia kuno, sosok ini awalnya dikenal dengan nama Hadad. Di wilayah yang gersang dan sangat bergantung pada aliran sungai Tigris serta Efrat, Hadad adalah dewa kecil yang mengurusi hujan musim semi. Namun peta kekuatan spiritual ini berubah total ketika pemujaan Hadad bermigrasi ke arah barat, menuju wilayah Kanaan yang meliputi wilayah Suriah, Libanon, dan Palestina modern. Di tanah Kanaan, geografi menentukan teologi. Berbeda dengan masyarakat Mesir atau Mesopotamia yang hidup dari irigasi sungai, petani Kanaan sepenuhnya menggantungkan hidup pada hujan musim dingin yang ditiupkan oleh badai besar dari Laut Mediterania. Disinilah Hadad menemukan panggung utamanya. Ia berevolusi menjadi Baal, yang dalam bahasa Semit berarti tuan atau penguasa. Ia bukan lagi sekedar dewa hujan biasa, melainkan sang pengendara awan, yang memegang kendali atas hidup dan matinya peradaban agraris di wilayah tersebut. Dominasi Baal di dunia kuno dapat dipahami lebih dalam melalui penemuan arkeologis luar biasa di kota Ugarit pada tahun 1928. Sebelum penemuan ini, kita hanya mengenal Baal dari sudut pandang musuh-musuhnya, terutama para penulis Alkitab Ibrani yang memandangnya dengan kebencian. Namun lempengan-lempengan tanah liat di Ugarit mengungkap sebuah epik yang disebut Siklus Baal yang ditulis sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Epik ini menjelaskan mengapa Baal begitu dicintai dan ditakuti. Cerita dimulai dengan konflik antara ketertiban dan kekacauan yang dipersonifikasikan melalui pertempuran Baal melawan Yam, yaitu dewa laut. Yam digambarkan sebagai monster air yang menuntut ketundukan dari para dewa tua. Di dunia kuno, laut adalah simbol ketidakteraturan dan bahaya yang tidak terduga. Baal dengan keberaniannya yang meledak-ledak bangkit melawan Yam menggunakan dua gada ajaib yang ditempa oleh